Oke baik, perkenalkan nama saya Subandio, NIM 2112013. Saya kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan proposal UAS saya, yaitu mata kuliah riset teknologi informasi. Di sini tugas UASnya kami yaitu membuat proposal bab 1 sampai bab 3. Dan langsung saja kita masuk di file Word. Ini adalah judul yang saya ambil, yaitu perancangan penguatan sinyal jaringan WiFi menggunakan repeater dengan metode mesh networking di Man Labuan Bajo. Oke, langsung saja untuk bab satunya. Di sini ada pendahuluan, latar belakang. Jadi di latar belakang ini isinya yaitu tentang WiFi, di mana WiFi adalah teknologi jaringan nirkabel yang memungkinkan perangkat seperti komputer, smartphone, tablet, dan perangkat lainnya untuk terhubung ke internet atau jaringan lokal tanpa menggunakan kabel. Jadi untuk latar belakang hanya berisi tentang apa itu WiFi. Terus langsung saja kita ke rumusan masalah. Rumusan masalah itu di sini ada satu, yaitu berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dan penelitian ini sebagai berikut. Di sini rumusan masalahnya hanya satu, yaitu bagaimana perancangan penguatan sinyal jaringan WiFi menggunakan repeater dengan metode mesh networking di Man Labuan Bajo. Kemudian kita turun ke bawah di tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang saya ambil yaitu ada 3 poin. Yang pertama itu mempelajari tentang repeater dan cara kerjanya, kemudian meningkatkan dan menguatkan jaringan dengan fungsi memperluaskan jaringan sinyal WiFi di Man Labuan Bajo, dan mengoptimalkan jaringan WiFi dengan repeater wireless di Man Labuan Bajo. Kemudian manfaat penelitian ada 3 poin. Di sini pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat membuat akses jaringan menggunakan repeater wireless di Man Labuan Bajo. 3. Mempermudah guru dan siswa dalam menjalankan aktivitas saat proses pembelajaran dengan ruang cukup luas. Ruang lingkup penelitian, di sini penelitian ini terhadap tidak menyimpan dari permasalahan diangkat. Jadi pembahasannya hanya pada melakukan pada sistem kerja networking dan sistem repeater WiFi yang berjarak cukup jauh tetap dapat mengakses internet menggunakan WiFi. Untuk bab 2-nya tinjauan pustaka. Untuk bab 2 ini hanya membahas perancangan sistem penguatan sinyal jaringan WiFi dan repeater dengan metode mesh networking di Man Labuan Bajo, mencakup analisis kebutuhan, pemilihan perangkat, desain jaringan, serta rencana implementasi dan uji coba sistem. Kita turun ke bawah, yaitu analisis kebutuhan. Poin utama dalam analisis kebutuhan ada 4, yaitu cakupan area, kepadatan pengguna, kecepatan internet, dan reliabilitas jaringan. Jadi di sini poin utama dari analisis kebutuhan itu hanya ada 4 saja, yaitu kecukupan area dan lain sebagainya. Kecukupan area ini kan memerlukan penguasaan sinyal termasuk ruang kelas, kantor, laboratorium, perpustakaan, dan area umum lainnya. Dan kedua itu kepadatan pengguna. Jumlah pengguna di setiap area menentukan kapasitas jaringan dibutuhkan. Jadi ketika jumlah ruangan terlalu banyak atau jaraknya cukup jauh, maka sinyal WiFi ini dengan menggunakan repeater dan metode mesh networking
akan memperluaskan jaringan ke suatu ruangan tersebut. Kemudian sini tadi ada kebutuhan jaringan, kemudian ada kebutuhan perangkat. Nah, kalau untuk perangkat di sini ada 5 poin, ada access point, repeater mesh nodes, itu router, switch, dan perangkat pendukung. Kemudian pemilihan perangkat. Kriteria pemilihan perangkat ada 4 poin penting, itu kompatibilitas, kapasitas, reliabilitas, dan biaya. Kalau untuk biaya ini kan sesuai kebutuhan di lapangan. Kemudian jenis perangkat yang dipilih. Yang pertama itu access point. Access point itu memilih teknologi dual bed 2.4 GHz dan 5 GHz untuk fleksibilitas pengguna. Kemudian repeater atau mesh nodes atau teknologi mesh networking untuk kemudahan router memilih router yang fitur manajemen jaringan baik dan kemampuan. Kemudian switch. Apa itu switch? Itu jumlah port yang sesuai dengan kebutuhan perangkat yang akan terhubung. Oke, kemudian desain jaringan. Itu ada topologi jaringan. Di sini topologi jaringan terdiri dari penempatan access point utama, penempatan repeater atau mesh nodes, ketiga pengaturan jaringan. Terus penempatan perangkat, lokasi strategis. Perangkat ini di lokasi strategis untuk memastikan cakupan sinyal yang merata. Pertimbangan hambatan fisik, itu menghindari hambatan fisik seperti dinding, lantai, mengurangi kekuatan sinyal. Jadi kita memasang WiFi ini di tempat yang notabene-nya di luar daripada terjaganya dinding. Kedua, yang berikut implementasi dan uji coba. Nah, rencana implementasi dilakukan dalam beberapa tahap. Di sini ada 3 poin, yaitu persiapan, pemasangan, konfigurasi. Yaitu persiapan itu pengadaan perangkat dan peralatan yang dibutuhkan di lapangan. Kedua, pemasangan, instalasi perangkat di lokasi yang telah ditentukan. Kemudian konfigurasi, perangkat untuk memastikan kinerja optimal, integritas dengan jaringan yang ada. Kemudian uji coba. Uji coba dilakukan untuk memastikan jaringan berfungsi sesuai dengan diharapkan. Yang pertama itu penguji koneksi, pengujian kecepatan, dan pengujian reliabilitas. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya untuk bab ini adalah perancangan penguasaan sinyal jaringan WiFi menggunakan repeater dan metode mesh networking di Labuan Bajo. Itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan sinyal, sehingga pengguna dapat mendukung kegiatan belajar mengajar dan administrasi yang lebih baik. Oke, kita terus ke bab 3. Jadi bab ini menjelaskan metodologi yang digunakan dalam perancangan penguasaan sinyal jaringan WiFi menggunakan repeater dengan metode mesh networking. Desain penelitian. Desain penelitian ini menjelaskan WiFi menjelaskan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh atas komprehensi mengenai kondisi jaringan WiFi di Labuan Bajo, serta efektivitas pengguna repeater dengan metode mesh networking. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang melibatkan analisis mendalam terhadap satu lokasi tertentu. Kemudian tahapan penelitian. Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahun utama sebagai berikut. Tahapan persiapan. Yang pertama yaitu studi literatur. Jadi studi literatur itu untuk mengkaji literatur yang relevan mengenai teknologi WiFi, repeater, dan metode networking. Kemudian survei lokasi.
Survei lokasi. Jadi survei lokasi ini melakukan survei di mana Labuan Bajo untuk mengidentifikasi area dengan sinyal yang lemah, yang kemudian analisis kebutuhan. Oke, kita bisa ke bawah. Itu tahapan perancangan. Itu pemilihan perangkat. Itu di sini kita sudah tahu yaitu perangkat yang digunakan dari repeater dan access point yang berdasarkan kriteria seperti kompatibilitas, kapasitas, dan biaya. Kedua, desain topologi jaringan. Itu topologi jaringan dengan metode mesh networking untuk memastikan cakupan sinyal yang optimal. Kemudian penentuan lokasi perangkat. Di sini ada tahapan kegiatan yang dilakukan, itu pengadaan perangkat, instalasi perangkat, konfigurasi jaringan. Oke. Kemudian metode pengumpulan data itu ada observasi. Observasi itu seperti itu mengamati fisik atau jaringan di lapangan tersebut, termasuk area dengan sinyal lemah atau area dengan kepadatan pengguna tinggi. Kemudian pengukuran sinyal WiFi. Kemudian di sini tadi di dalam metode pengumpulan data tadi ada 1, 2, 3, 4, ada 5 poin utama, itu observasi, pengukuran sinyal WiFi, wawancara, dan studi dokumen. Kemudian teknik analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif, analisis kualitatif, dan analisis kuantitatif. Apa yang dimaksud dengan deskriptif? Analisis deskriptif yaitu data yang diperoleh dari observasi, pengukuran, dan wawancara akan dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran kondisi jaringan WiFi saat ini. Kemudian analisis kualitatif, data wawancara dan studi dokumen akan dianalisis secara kuantitatif untuk mengidentifikasi masalah utama dan kebutuhan penguatan sinyal. Kemudian analisis kuantitatif, itu data pengukuran sinyal WiFi akan dianalisis secara kuantitatif untuk menentukan efektivitas pengukuran sinyal setelah implementasi metode mesh networking. Berikut validasi dan rehabilitas. Di sini di dalam validasi dan reliabilitas terdapat 2 poin, itu triangulasi data, penguji ulang. Jadi untuk validasi dan reliabilitas itu ada triangulasi data dan penguji ulang. Itu triangulasi data itu sumber data seperti observasi, pengukuran, wawancara, dan dokumen. Kalau pengujian ulang itu pengujian pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi hasil pengukuran sinyal WiFi. Oke, mungkin sampai di sini presentasi untuk lab proposal bab 1 sampai bab 3. Sekian dari saya.